Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pentas Seni 2025. Yang saya hormati Panitia Penyelenggara Lomba Pentas Seni 2025. Tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Yang kedua kalinya, selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Generasi Z dalam mendorong pendidikan yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bersama bahwasanya dunia sedang menuju tujuan yang besar, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana salah satunya yaitu pendidikan yang berkualitas. Pendidikan saat ini bukan lagi sekedar kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, bukan lagi sekedar menghafal teori, dan bukan lagi mengejar nilai akademis saja. Melainkan pendidikan saat ini adalah pendidikan yang mampu menjadi fondasi karakter, yang mampu memberikan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman saat ini, dan mampu melatih berpikir kritis. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi, dan generasi Z adalah generasi yang memiliki peran penting untuk mendorong pendidikan yang berkualitas. Kita semua adalah generasi Z. Kita semua bukan lagi hanya penerima manfaat, akan tetapi kita adalah agen perubahan. Artinya apa? Artinya kita harus berani menyuarakan ketidaksetaraan pendidikan. Kita harus berani mencari inovasi-inovasi pendidikan. Dan kita harus menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pentingnya pendidikan. Dengan semangat kolaborasi, kreativitas, dan idealisme khas pemuda generasi Z, ini bisa menjadikan langkah yang besar ke depannya untuk menyongsong pendidikan yang berkualitas. Misalnya, membuat platform gratis untuk belajar mengajar, mengabdikan diri untuk mengajar di daerah-daerah yang tertinggal, ataupun sekedar mengajar ke kerabat ataupun teman sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, pendidikan yang berkualitas adalah kunci yang melahirkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang emas. Nah, kita semua adalah potensi yang bisa mewujudkan hal-hal tersebut. Langkah kecil yang dilakukan generasi Z sekarang ini akan menjadi langkah besar di kemudian hari. Maka dari itu, saya mengajak generasi Z semua, teman-temanku semua, untuk bangkit mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Hadirin yang saya hormati, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman telah menyaksikan video pidato saya. Nah, setelah ini mari kita kupas bersama teori-teori yang ada dalam pidato. Mari langsung saja
kita membahas teori yang ada dalam pidato. Yang pertama adalah teori retorika, teman-teman semua. Teori ini telah lama disampaikan oleh filsuf yang bernama Aristoteles. Nah, retorika sendiri adalah seni berbicara, di mana tujuannya untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Itu adalah retorika. Nah, retorika sendiri memiliki 3 unsur, teman-teman. Yang pertama ethos, pathos, dan logos. Apa itu ethos? Itu adalah kredibilitas dan karakter seseorang pembicara ketika ia berpidato. Bagaimana karakternya, bagaimana kredibilitasnya. Kemudian pathos. Apa itu pathos? Pathos itu adalah penggunaan emosi untuk terhubung dengan audiens. Jadi seorang pembicara yang akan berpidato harus memiliki hubungan emosional dengan audiens. Dan yang terakhir adalah logos, logika dan bukti untuk mendukung argumen. Ini berkaitan dengan opini dan fakta yang disampaikan oleh pembicara kepada audiens. Itu adalah teori yang pertama. Teori yang kedua, ini adalah mengenai struktur pidato, di mana struktur pidato adalah organisasi yang menyusun teks pidato agar sistematis dan logis. Nah, struktur pidato sendiri ada 3, teman-teman. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi argumen, dan yang ketiga ada penutup. Nah, pembukaan sendiri terdiri dari salam, penghormatan, puji syukur, kemudian sholawat salam, dan pengantar topik pidato. Kemudian isi argumen. Isi argumen itu berkaitan dengan opini dan fakta yang disampaikan oleh pembicara. Dan pembicara juga mengajak audiens terkait gagasan-gagasan yang disampaikan. Yang ketiga itu adalah penutup. Penutup ini adalah berisi penegasan kembali apa yang pembicara disampaikan di ketika isi argumen. Nah, ini adalah teori yang kedua, teman-teman. Kita lanjut teori yang ketiga, berkaitan dengan metode penyampaian. Metode penyampaian pidato itu memiliki berbagai macam, teman-teman semua. Yang pertama ada impromptu, yang kedua ada memoriter, yang ketiga naskah atau manuskrip, dan yang keempat ada extemporan. Nah, yang pertama impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu itu pidato spontan tanpa persiapan khusus. Jadi seseorang pembicara itu menyampaikan isi pidato secara spontan dan langsung tanpa persiapan. Kemudian yaitu ada memoriter. Apa itu memoriter? Memoriter adalah menghafalkan sebuah naskah yang telah dibuat sebelum dia berpidato di depan audiens. Jadi pembicara itu menghafalkan naskah yang dibuat dan dirancang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah naskah dan manuskrip. Artinya apa? Artinya seseorang pembicara itu membaca naskah pidato di depan audiens. Naskah ini dibuat sebelum dan dirancang sebelum pembicara menyampaikan isi pidato. Yang keempat ada extemporan. Extemporan apa? Extemporan itu menggunakan catatan kecil dan poin-poin penting. Jadi seorang pembicara menyiapkan poin-poin yang akan disampaikan dan mengembangkan di atas di depan audiens dari poin-poin yang telah disiapkan. Nah, ini adalah teori yang ketiga terkait dengan metode penyampaian. Kemudian teori yang keempat atau teori yang terakhir ini berkaitan dengan gaya dan teknik penyampaian. Gaya dan teknik penyampaian sangat penting karena pidato harus menimbulkan kesan dan mempengaruhi audiens. Kuncinya di gaya dan teknik penyampaian. Apa saja gaya dan teknik penyampaian itu? Yang pertama intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara, di mana ini menunjukkan emosi dan keyakinan seseorang pembicara. Yang kedua ada artikulasi dan diksi. Artikulasi adalah kejelasan dan diksi adalah pemilihan kata yang diucapkan oleh pembicara di depan audiens. Kemudian yang ketiga volume dan tempo.
Volume harus disesuaikan dengan ruang dan jumlah pendengar, dan tempo berkaitan dengan kecepatan nada berbicara. Yang keempat terkait dengan mimik wajah atau ekspresi, menggambarkan emosi pembicara dan membantu memperkuat pesan verbal kepada audiens. Dan yang terakhir adalah gestur dan gaya tubuh. Gaya tubuh, gerakan tangan, postur tubuh, konteks mata dengan audiens, ini adalah gestur atau bahasa tubuh, di mana gestur ini mendukung isi pesan yang disampaikan. Nah, itu adalah teori-teori yang ada dalam pidato teman-teman semua. Mungkin cukup sekian materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.